Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 13 yang akan membacakan materi dari PowerPoint kami. Sedangkan tema yang akan kami bawakan pada PowerPoint ini adalah pendekatan sosial budaya dalam praktik kebidanan. Anggota dari kelompok kami yang pertama adalah Meisya Elvira, yang kedua adalah saya sendiri, Mutiara Dila Afrilia, yang ketiga, Fitri Wulandari. Yang keempat, Nova Sasmita. Dan yang kelima, Yuni Yudhistira. Aspek sosial budaya yang berkaitan dengan praktik kebidanan. Dalam setiap masyarakat, ada mitos atau kepercayaan tertentu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya dan adat istiadat tertentu, seperti mitos atau mitoni. Yang pertama adalah mitos pada masa kehamilan, yaitu seperti tidak boleh makan makanan yang berbau amis, tidak boleh mempersiapkan keperluan untuk bayi sebelum lahir. Yang kedua, selama persalinan. Di daerah pedesaan, kebanyakan ibu hamil masih mempercayai dukun beranak untuk menolong persalinan yang biasanya dilakukan di rumah. Yang kedua yaitu minum rendaman air rumput Fatimah untuk merangsang mulas. Yang ketiga, pada masa nifas. Jadi ada mitos yang mengatakan bahwa setiap pagi harus mandi keramas biar badannya cepat segar dan peredaran darah lancar. Yang kedua, contohnya posisi ketika tidur atau duduk, kaki harus lurus. Tidak boleh ditekuk atau posisi miring. Hal itu dapat mempengaruhi posisi tulang. Yang keempat, berkaitan dengan bayi baru lahir. Yaitu contohnya yang pertama harus dibedong agar kaki tidak bengkok. Yang kedua contohnya pemakaian gurita agar tidak kembung. Cara-cara pendekatan sosial budaya dalam praktek kebidanan. Yang pertama, pendekatan melalui agama, bertujuan untuk yang pertama, mengeksplorasi makna agama dalam kehidupan klien. Yang kedua, memeriksa cara-cara di mana agama dapat dimasukkan ke dalam praktik kebidanan. Yang ketiga, kepercayaan yang berhubungan dengan keselamatan dan praktik-praktik kelompok agama tertentu. Yang keempat, memahami proses dan jalan pemikiran masyarakat terhadap agama. Yang kedua, pendekatan melalui kesenian tradisional. Pengertian dari seni pada mulanya berasal dari kata ars yang dari bahasa Latin atau art dari bahasa Inggris yang artinya kemahiran. Tetapi beberapa juga ada yang mengatakan bahwa kata seni berasal dari bahasa Belanda yang artinya genius atau genius. Dalam praktik kebidanan, kesenian dapat dipergunakan sebagai media penyuluhan dan media terapi kejiwaan. Nah, selanjutnya pendekatan melalui paguyuban. Paguyuban adalah suatu kelompok atau masyarakat yang diantara para warganya diwarnai dengan hubungan sosial yang penuh rasa kekeluargaan, bersifat batiniah dan kekal, serta jauh dari pamrih-pamrih ekonomi. Ciri-ciri paguyuban yaitu intimate atau hubungan menyeluruh yang mesra. Ciri-ciri kedua yaitu private atau hubungan bersifat pribadi. Yang ketiga, eksklusif, bahwa hubungan tersebut hanyalah untuk kita saja dan tidak untuk orang lain di luar kita. Ciri-ciri umumnya, yang pertama adanya hubungan perasaan kasih sayang, adanya keinginan untuk meningkatkan kebersamaan, adanya hubungan kekeluargaan masih kental, dan sifat gotong royong masih kuat. Tipe-tipe paguyuban. Yang pertama, paguyuban karena ikatan darah, yaitu paguyuban berdasarkan keturunan. Yang kedua, paguyuban karena tempat, yaitu paguyuban yang terjadi di antara orang yang berdekatan tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, paguyuban karena jiwa pikiran,
yaitu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang tidak punya hubungan darah atau tempat tinggalnya tidak berdekatan, tetapi mereka mempunyai jiwa dan pikiran yang sama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.